Sobat Podcast, kembali lagi di PKP Podcast bareng aku Anggita Sabrina, mahasiswi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Angkatan 2023. Nah, Sobat Podcast yang ada di rumah, kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani sama Mas Ivan Valdiano. Halo. Untuk Mas Ivan, mungkin biar kita lebih akrab nih ya Mas, Mas Ivan boleh kenalan terlebih dahulu. Oke, boleh banget. Oke, halo Sobat Podcast, PKP Podcast, HM Prita semuanya. Perkenalin, nama aku Ivan Valdiano Ramadan, mahasiswa Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Angkatan 2022. Dan yang kebetulan tahun ini aku mengemban amanah, diamanahi oleh teman-teman semua buat jadi Ketua HM Prita periode 2024. Wow, keren banget nih ya Mas Ivan. Nah, ngomong-ngomong soal HM Pelita, apa sih Mas fungsi HM Pelita sendiri untuk mahasiswa PKP? Oke, aku jelasin sedikit ya secara garis besarnya mungkin. HM Pelita itu merupakan himpunan mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian, di mana di sini peran HM Pelita itu mencoba untuk berperan ya, untuk mewadahi mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian untuk mengembangkan soft skill, hard skill, kan kayak pengimplementasian belajar organisasi, karena kan kuliah nggak cuma di kelas gitu, jadi pengimplementasian juga sih bentuk dari apa yang kita pelajarin di kelas, kita praktikkan langsung melalui organisasi. Ya bener banget, di lapang juga. Tadi kan udah ada wadahnya ya Mas. Nah, Iya, kalau udah bener ada banget. wadahnya pasti ada kegiatannya. Bener. Nah, kegiatan apa aja sih Mas yang ada di HM Pelita? Terus juga bidang-bidang apa yang bisa mewadahi kegiatan-kegiatan tersebut? Oke, berarti ini secara garis besar bidang dan proker ya. Iya, bener banget. Mungkin aku ngambil garis besarnya aja, aku sedikit deskripsiin per bidang satu-satu. Yaitu ada yang pertama itu ada sekum atau sekretaris umum. Sekretaris umum itu job desk-nya dia sendiri untuk mengurus kesekretariatan, terus juga surat menyurat administrasi, juga dia berperan sebagai upgrading, itu perannya upgrading, terus juga ada ya semacam itulah bagi administrasi yang paling penting juga. Terus ada bendahara umum atau bisa disebut bendum, itu ya biasalah. Itu Uang ya. ya premani organisasi lah ya. Ya benar, buat mintain uang kas keuangan, terus juga dia yang ngejalanin terkait PDH ya, itu pakaian itu PDH-nya HM Prita itu dari bendum yang ngejalanin. Terus juga dari ada advokesma, bidang advokesma yaitu advokasi kesejahteraan mahasiswa. Di situ peran job desk-nya lebih ke menampung minat bakat di sana, misalnya ada yang suka olahraga atau sekarang lagi zamannya e-sport, mungkin ada yang seni, tari, mungkin di situ kita bisa mewadahi, menampung di sana. Ada terus juga di situ juga info-info beasiswa bisa dapetin dari sana, terus juga ada arak-arakan kan biasanya setiap bulan sekarang tuh ya ada wisudawan. Nah, di sini Advokesma cukup berperan untuk arak-arakan. Terus juga ada bidang RS selanjutnya, riset dan edukasi. Itu riset dan edukasi ini job desk dan perannya itu tentang kemahasiswaan yang mewadahi dalam keilmiahan ya gitu, kayak mahasiswa-mahasiswa berprestasi juga ditambung di sana. Terus di sana nanti ada info lomba, ada proker besarnya itu ada Agri Explosion, AGX, bisa dikenal AGX itu seminar internasional tentang lingkungan, SDGs atau pertanian. Di situ juga ada lomba nasional based tentang esai atau poster gitu-gitu. Terus juga ada SMK di sana. Itu SMK itu kepanjangan dari skripsi magang, dan yang tahun ini akan dirubah insya Allah menjadi kerja, yang harusnya itu KKN. Karena mengingat kurikulum sekarang berbeda, dari angkatannya KKN itu udah digabung sama magang kan, jadi kita insya Allah akan kita rubah jadi kerja. Berikutnya ada bidang keprofesian, mungkin yang aku sedikit jelasin. Di sana ada proker besarnya Masterpiece. Di sini juga tentang karir ya. Jadi di sini ada seminar juga, tapi biasanya seminar nasional untuk pengembangan karir. Di situ juga bisa kita mengundang-undang orang-orang yang berperan penting bagaimana menjelaskan tentang CV atau public speaking lah ya. Terus di sana juga ada kegiatannya, ada angkringan di sana. Iya, di pojok itu angkringan milik HM Prita itu dibawa ke pengurusannya milik bidang keprofesian di sana. Itu keuangannya, terus juga ada
sewaku, penyewaan barang, terus juga ada merchandise. Itu sistemnya gimana Mas kalau sewaku itu? Sewaku itu kayak dari HM Pelita ini menyewakan barang-barang yang HM Pelita punya maupun HM Pelita dapat pinjaman barang. Jadi kita di sini menyewakan lagi gitu. Jadi kita bisa minjemin barangnya kita ya Mas? Iya bisa banget. Misalnya Anggita nih punya barang mau dibuat gak kepake sama Anggita ditaruh di sewaku tuh bisa. Nanti sewaku yang membuat pamflet buat prestis harga. Jadi nanti mungkin keuntungannya dibagi antara Anggita dan juga pihak keprofesian. Terus juga berikutnya ada bidang PK yaitu pembinaan dan kaderisasi. PK ini tugasnya ya mengkaderisasi lah ya, kayak berbau ospek jurusan itu kan bisa kita kenal dengan Edelweiss. Terus juga ada magang himpunan yang kita kenal dengan champion kalau di HM Pelita. Terus juga biasanya ini tugasnya ada jaket HM. Itu 1 jam lebih dekat bersama HM Pelita itu pengurus, dan ya ada heart to heart yang baru itu nanti akan dijelaskan mungkin sama di akhir atau di sesi selanjutnya. Terus ada bidang pengembangan masyarakat, yaitu programnya ada Bina Desa. Di situ pengemas ini berperan untuk membangun desa, membina, terus juga ada desa mitra itu PPK Ormawa biasanya. PPK Ormawa itu kita alhamdulillah kita tahun ke tahun bisa selalu lolos pendanaan dari Diktil. Terus jadi nanti itu di situ peran HM Pelita membangun desa melalui keuangan yang ada di dari Dikti tersebut. Terus ada Bank Sosma. Di sini pengemas berperan sebagai yang menaungi ketika ada misalnya nih ada Anggita atau temennya Anggita sakit, kecelakaan, nanti di sini dibuka open galang dana mungkin ya bahasanya untuk dijembatani oleh pengemas ini untuk pihak yang tersebut. Terus berikutnya ada bidang humas, yaitu ini merupakan jembatan internal dengan eksternal ya. Di sini prokernya ada ya ini salah satunya PKP Podcast. Terus ada studi banding itu harus ya keluar dengan organisasi-organisasi lain. Terus juga ada yang baru pelatihan MC. Terus juga ada pendelegasian media partner dan forum komunikasi khususnya. Dan yang terakhir itu bidang Medcom, media komunikasi. Nah, Medcom ini kebanyakan kan cuman ngedit lah, taunya yang ngedit poster lah segala macam. Tapi di sini juga di HM Pelita, Medcom juga berperan adanya pelatihan desain. Jadi nggak cuman dia yang bisa desain, tapi dia mengajarkan ke banyak baik itu orang di dalam lingkup PKP maupun di luar PKP ya kan. Terus juga ada live report, terus juga ada video profil itu di bawah konsepnya Medcom lah ya. Mungkin itu bidang-bidang yang bisa aku jelasin secara garis besar ya. Nanti mungkin ada lah sesinya, mungkin bisa diundang teman-teman bidang kepala bidang. Nah, ngomong-ngomong tentang ketua lagi nih Mas, kita balik lagi. Ya. Nah, adakah cerita atau ada mungkin dari Mas Ivan sendiri kayak, oh aku kepengen banget nih jadi ketua, atau mungkin disaranin dari cutting-cutting gitu, boleh diceritain Mas? Oke, jadi sebenarnya dari awal ya emang ya nggak mau juga kan. Basicnya sebenarnya nggak mau. Sebenarnya tuh lucunya ada sedikit cerita. Aku ada deal-dealan lah sama salah satu orang di tahun lalu yang sebagai pengurus. Ini lucu nih. Jadi di situ aku ditawarin sebenarnya lagi sekitar bulan Oktober itu disuruh untuk ikut Asteria, Putra Putri Aster. Itu di mana nanti yang menang akan jadi duta fakultas. Itu kan perlu pendelegasian kan dari setiap prodi. Nah, aku tuh nggak mau juga kan ikut itu. Akhirnya aku dipanggil ke kos salah satu BP tahun lalu buat, aku kira diajak main kan, diajak nongkrong biasa lah. Terus ternyata di situ ditanyain, disuruh ikut Putra Asteria itu mewakili PKP. Aku nggak mau awalnya kan. Terus ya akhirnya kita sebut saja Mas Damas, ketua tahun lalu, membisikkan untuk kayak ketika nantinya ikut Aster itu nggak bisa jadi ketua HM Pelita, nggak gitu deal. Terus ya udah aku ikut untuk ngindarin gitu kan, aku takutnya karena aku merasa masih kurang lah untuk jadi ketua HM Pelita. Tapi ternyata tetap jadi ketua HM Pelita dan juga
Putra Asteria yang menang. Jadi double ya. Jadi double jabatan gara-gara hal itu. Tapi ya berterima kasih lah, alhamdulillahnya ya sampai sekarang dapat banyak pelajaran baru lah, pengalaman buat belajar. Jadi kepaksa nggak mas tapi mas? Ya ikhlas lah, karena bersyukur benefitnya, Banyak alhamdulillah. pengalamannya. Iya, gitu ya, Mas. pengalamannya banyak, relasinya juga jadinya kan gara-gara hal itu. Terus di setiap organisasi atau setiap kabinet kan pasti ada namanya ya mas. Bener. Untuk tahun ini apa sih mas nama dari kabinet HM Pelita sendiri? Oke, untuk kabinetnya sendiri tahun ini aku mengambil nama Rangkai Harmoni. Kenapa ngambil Rangkai Harmoni itu sebenarnya ambisi aku atau cita-cita aku atau dan teman-teman semua formatur kemarin ya. Itu pengen banget nyiptain keharmonisan di dalam himpunan HM Pelita. Jadi kita berambisi, bervisioner gitu, berkeinginan kita pengen ciptain organisasi yang gak cuman template kerjanya cuman rapat, proker gitu-gitu kan, dateng rapat ngerjain proker selesai, nggak ada apa-apa, cuma dapet capeknya kan. Benar-benar. Nah kita tuh pengen banget nyiptain kayak ketika dia demisioner itu juga meninggalkan kesan dan pesan di sini gitu, kayak di sini wah karena keharmonisan di sini jadi akhirnya inget terus gitu sampai sini, dan HM Pelita pun akan inget terus dengan orang-orang tersebut gitu sih. Jadi namanya sendiri tuh biar bikin kita terkesan sebagai pengurus. Ya, HM ingin Pelita menciptakan keharmonisan. Nah, tadi kan udah nama, terus jadi kan udah nama. Ya, Nah pasti di setiap organisasi juga ada logo dong ya. benar. Nah aku lihat kemarin di IG-nya Rangkai Harmoni tuh logonya keren banget. Nah apa sih mas arti dari logo HM Pelita ini? Oke, sebelum ngomong ke logo tuh sebenarnya kenapa alasan juga ngambil Rangkai Harmoni, aku punya sedikit ngambil slogan dari salah satu klub bola besar di Eropa, yaitu Arsenal. Dia punya slogan Victoria Concordia Cresce. Itu artinya kalau diartiin dalam bahasa Indonesia kemenangan akan tercipta dengan keharmonisan. Makanya aku ngambil nama ini juga untuk Rangkai Harmoni karena dari situ salah satu slogannya, dan ini logonya mungkin nanti bisa ditampilin ya. Logo dari Rangkai Harmoni ini ada 9 kepala atau 9 ya, dan orang ini mengartikan 9 bidang gitu yang saling merangkul, saling merangkai, kan namanya rangkai kan, Rangkai Harmoni, rangkai. Di sini merangkai 9 bidang ini untuk merangkul untuk mencapai keharmonisan, dan di situ ada bunga matahari yang artinya itu bersinar, untuk kita bersinar, kepercayaan diri gitu, ketenangan juga kan, ada warna kuning di sana. Terus di situ ada juga burung. Kenapa ada burung? Terus atasnya bunga matahari. Karena biar dari kepercayaan diri, terus kayak kebersinaran itu akan dibawa setinggi-tingginya gitu. Dan itu ada gambaran itu putih itu angin itu. Jadi kayak gambarannya ketika ambisi dan cita-cita ini yang akan dibawa setinggi-tingginya, pasti kan ada angin kan, itu kayak masalah, tapi kita akan terus berusaha untuk terbang mencapai setinggi-tingginya untuk mencapai apa yang kita mau gitu ya. Mungkin angin juga itu artinya biar siap ada masalah jadi lebih dingin mungkin. Ya mungkin itu lebih sejuk lah pembawaan, nggak ada panas-panasan kita. Nah sebelumnya juga Mas Ivan ini mengikuti HM Pelita periode sebelumnya ya Mas. Benar banget. Nah apa sih manfaat atau benefit yang dirasain sama Mas Ivan sendiri selama ngikutin HM Pelita periode sebelumnya? Oke, benefitnya itu yang pasti ya sekarang dapat jabatan di duta fakultas itu karena kan disuruh paksa delegasi itu kan. Iya, disuruh delegasi itu yang alhamdulillah sekarang menikmati lah ya. Jadi enak. Terus juga ya aku bisa berani public speaking, berani ngomong di depan umum, karena kan salah satu rangkaian dari duta fakultas pun harus ada speech-nya kan. Harus berani ngomong. Benar. Terus juga aku beberapa kali dapat kesempatan menjadi MC juga, ada MC di itu, kesempatan dari HM Pelita. Banyak sih aku. Terus juga relasi sih yang paling penting, aku dapat relasi dari cutting, terus juga bisa kenal sama banyak teman-teman di rumah aku sendiri gitu, di keluarga aku. Mungkin himpunan tahun ini sama tahun kemarin kan inovasinya berbeda ya Mas ya? Iya, pasti ada. Apa sih Mas inovasi yang mau diluncurkan atau yang baru di HM Pelita ini? Aku ada beberapa nambahin proker kecil lah, unproker biasa kita sebut. Aku nggak bisa sebutin semua, mungkin nanti dijelasin sama bidang-bidang yang lain. Yang aku garis bawah itu ada arak-arakan sekarang.
yang dimana nanti bidang advokesma mewadahi untuk yang anak-anak alumni PKP yang sedang wisuda itu kita mengadakan paling enggak simbolis lah ya untuk para wisudawan ini. Mengantar ya Mas. Ya, untuk ini dari bidang dari HM Prita ini yang menyuarakan mungkin. Terus juga ada heart to heart dari itu yang baru dari kaderisasi. Karena yaitu harmoni kan, jadi heart to heart itu sebenarnya konsepnya jadi nanti bidang kaderisasi ini mewadahi kayak bidang humas misalnya ya, bidang humas ada nanti buat ngumpul dan nanti curhat nih keluh kesah apa sih yang dirasain di HM Prita gitu, kayak apa sih nih gini, berarti kan dari pengurusnya ada yang kayak harus yang paling enggak itu kritik saran dan evaluasi yang di saat juga berjalan pengurusan bisa kita benerin gitu. Tujuannya itu sih kayak bahan curhat, tapi curhatnya nggak tentang himpunan pun nggak apa-apa, kayak curhatnya ada yang lagi galau. Tentang cinta boleh kali ya. Boleh banget, makanya itu kita mewadahi gitu kan sekarang karena ya kesehatan mental itu penting lah ya. Terus yang terakhir, apa sih Mas Ivan harapannya buat anggota atau untuk HM Pelita Rangkai Harmoni ini? Oke, untuk harapannya pasti bisa harmoni, terus bisa berprestasi ya pastilah ya. Terus bisa apa ya? Yang pasti bisa menciptakan saling bersinergi lah semuanya. Kan pasti kan itu HM Pelita ada angkatan atas, angkatan bawah, terus ada yang kelasnya beda-beda mungkin kan, ada yang asalnya beda. Nah kita gimana caranya, aku pengen bersinergi, satu pikiran kita menyatu gitu, solid atas nama kayak kita satu alma mater, satu bed gitu kan, HM Pelita. Terus pengen juga ya itu kayak logo tadi, berprestasi untuk terbang membawa nama HM Pelita setinggi-tingginya. Untuk yang paling aku pengen ngerubah ini sih apa, pengen jadi organisasi yang modern gitu, yang asik gitu. Yang nggak monoton ya Mas? Ya, yang kayak yang tadi aku bilang cuman rapat terus proker. Nah, aku pengen banget kayak ya lihat nanti lah setahun ke depan. Wah, gak terasa ya Mas, ini udah lama banget kita ngobrol-ngobrol juga. Ngobrolnya juga menarik banget. Mungkin Mas Ivan ada yang mau ditambahin lagi? Satu kata, dua patah kata? Mungkin buat teman-teman semua yang sedang kuliah, semangat, jangan ini, terus sekarang lagi bulan puasa ya, jangan lupa berpuasa. Terus juga buat mungkin ada teman-teman yang masih ini, mungkin ada penonton teman-teman masih anak-anak yang masih bingung gitu ya, lagi ngeliat jurusan tentang PKP, mungkin tentang ada yang nonton podcast ini. Ketika aku cuma mau bilang, ketika kalian masuk PKP kalian nggak salah, itu adalah pilihan terbaik kalian. Kayaknya podcast kita menarik banget nih ya Mas Ivan, karena kita banyak banget bahas hal-hal mengenai PKP, terus HM Pelita. Aku jadi lebih tahu juga tentang apa aja sih kegiatannya ada di HM Pelita itu sendiri. Bener banget. Terus juga makasih banget buat Mas Ivan udah mau datang ke sini. Ya, sama-sama. Makasih juga buat Mbak Anggita nih udah mau nanya-nanya saya gitu. Buat sobat podcast yang ada di rumah yang masih kepo atau ingin tahu tentang apa itu PKP atau apa itu HM Pelita, bisa langsung dicek di Instagram atau YouTube-nya HM Pelita. See you later.